terus ketika sujud ini ketutup seperti ini, tidak sah. Ya, jadi nggak boleh bersujud kepada benda yang bergerak dengan badan kita ketika sujud. Oke, hadiahnya sudah hadiahnya. Terus itu Ustaz, yang kalau sholat sama duduk, dia masih kuat berjalan. Ya, sholat sambil duduk padahal dia bisa berdiri. Ya, naik ke mall jalan, tapi ketika sholat duduk nggak ngono ya. Ketika ngegosip ngerasani orang jalan, ketika sholat duduk, diikuti semuanya. Sholli qa'iman, fa illam tastati, fa qa'idan, fa illam tastati, fa ala jambin. Sholatlah kamu dengan cara berdiri. Jika kamu tidak mampu, sholat dengan duduk. Jika kamu tidak mampu, sholat dengan berbaring. Artinya apa? Kalau sebenarnya mampu berdiri terus langsung duduk, tidak sah sholatnya. Jadi kita itu sholat boleh duduk ketika posisi di mana saya nggak bisa berdiri. Kalau misalkan saya masih bisa berdiri di awal nggak masih bisa. Awal sholat saya masih bisa berdiri, nggak boleh langsung duduk, nggak sah. Kenapa? Saya masih mampu berdiri. Ternyata nggak bisa berdirinya ketika rukuk dan sujud. Faham sampai di sini? Mau rukuk nggak bisa. Nah di situ ada keringanan. Kalau berdirinya nggak ada. Kenapa? Saya masih bisa berdiri. Allahu Akbar. Ketika rukuk nggak bisa, siapkan tempat duduk. Duduk. Faham? Jadi nggak boleh dari awal langsung duduk. Kenapa? Berdirinya kita mampu, tapi kita duduk, itu tidak sah. Ngerti tidak maksudnya? Jadi di mana itu yang tidak kita mampu, itu yang boleh ada keringanan duduk. Ustadz, rokaat 1 masih mampu, rukuk bisa, sujud bisa. Untuk berdiri rokaat kedua nggak mampu, berat badan Ustadz, boleh duduk. Ya karena mungkin sakit. Untuk ke rokaat keduanya nggak bisa berdiri, boleh. Lututnya asam urat misalkan, untuk berdiri susah lagi, nggak bisa. Cuma rokaat 1-nya bisa, ya sudah rokaat 1-nya dipraktikkan berdiri. Bukan seenaknya langsung ambil duduk padahal bisa. Apalagi langsung selonjoran, ya itu nggak bisa. Sudah dikasih tahu belum? Iya ibu, nggak usah marah-marah ke saya. Oh enggak, iya. Ya. Oke, gitu Bu Pipit? Jelas. Hadiahnya sudah Bu Pipit? Ada pertanyaan? Ya, silakan Mas Putra. Sebentar Bu Eva ya, Mas Putra dulu. Ini dari Gresik ini. Silakan Mas Putra. Mic-nya di mana? Oh, sabar Bu Eva ya. Mas Putra dulu, silakan. Waalaikumsalam. Izin tanya Pak, tentang sholat Jumat tadi. Kan di pabrik itu waktunya sangat mepet, sedangkan tidak memenuhi syarat-syarat sholat Jumat, kurang waktu yang mustahil itu kan harus diulangi sholat zuhur. Iya. Itu waktunya sangat mepet sama jam masa kerja. Apakah boleh pakai pendapat di luar Imam Syafi'i tentang masalah sholat Jumat? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat kalau dalam mazhab Syafi'i minimal 40 jamaahnya. Itu sudah terhitung dengan imamnya. Berarti 39 plus 1. Kurang 1 saja, itu nggak cukup. Sholat Jumatnya nggak sah. Atau jumlahnya 40, tapi 1 musafir nggak dihitung. Karena yang dihitung orang yang tinggal menetap di desa itu, atau istilahnya mustautin, bukan mukim. Mustautin, penduduk situ. Apalagi di perusahaan. Perusahaan kan dari mana-mana. Dan gak memenuhi, jumlah gak memenuhi, terus mustautinnya yang gak memenuhi,
Apa solusinya? Solusinya habis sholat Jumat langsung berdiri 4 rakaat. Gak nutut lah. Kalau dilakukan di kantor gak bisa. Sudah jam masuk. Oh gitu. Apakah boleh Ustadz saya pakai pendapat yang lain? Pendapat yang lain itu ada qaul dalam mazhab Syafi'i, tapi qaulnya lemah. Qaul lemah itu boleh dipakai ketika dalam keadaan darurat dan nggak bisa melakukan. Daripada nggak sholat belas, lebih baik sholat ikut pendapat yang lemah itu. Ya, niatkan saya pakai pendapat yang lemah atau di luar mazhab Syafi'i daripada meninggalkan sama sekali. Ya sudah, nggak apa-apa, bagus. Ya, daripada